Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di podcast Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Nah, bersama saya Arya Wahyu Pratama, mahasiswa jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang angkatan 2019. Kita akan membahas sampai tuntas apa saja yang dipelajari di Sastra Arab UM dan apa itu PBA UM. Nah, telah hadir bersama kita narasumber dari mahasiswa juga Sastra Arab UM bersama Kak Nadia. Bagaimana kabarnya Kak Nadia? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali. Dengan mood saya yang sedang meningkat. Gitu. Mood meningkat apalagi kita sekarang bertemu dengan calon-calon maba ya. Iya, betul sekali dengan Laskar Dewantara Muda tahun 2020. Tepuk tangan dulu. Laskar Dewantara Muda 2020. Nah, mungkin biar lebih biar kita semakin kenal, perkenalan dulu Kak Nadia ini. Oke, kenalin teman-teman dari Kak Arya juga. Kenalkan, nama saya Nadia Amri Fauzi. Saya mahasiswa jurusan Sastra Arab angkatan 2018. Ya, berarti sekarang saya kalau dihitung-hitung semester 5. Udah tua ya? Lumayan tua ya. Semester 5. Nah, bentar lagi skripsi ya. Tahun depan, doakan Tahun saja depan, ya. Oke. Nah, langsung saja kita bahas ke bahasa Arab di UM, Kak. Oke. Nah, pertama nih, kenapa Kak Nadia ngambil jurusan Sastra Arab di UM? Aduh, jujur ya, kalau misalnya ditanyain alasannya kenapa, saya mungkin akan kesusahan mencari alasan yang paling tepat. Ya, yang pertama karena memang pilihan orang tua, karena yang seretnya anaknya kuliah di jurusan Sastra Arab. Selain itu, ketika survei jurusan juga, saya lebih seret di jurusan Sastra Arab UM. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu kan dinaungi langsung oleh Universitas Negeri Malang, kampus pendidikan gitu kan. Jadi bisa dilihat juga kualitas dari mata kuliah kependidikannya itu bagus. PBA, pendidikan bahasa Arabnya itu bagus. Selain itu, saya juga banyak menerima informasi-informasi dari kakak kelas saya dulu juga yang berkuliah di Sastra Arab bahwa PBA UM itu bagus memang gitu. Terus bahkan di jurusan Sastra Arab ini kan terdapat 4 guru besar sekaligus gitu yang sekarang masih ada gitu. Jadi dari tenaga pendidiknya saja sudah bagus gitu. Apalagi kan untuk menyalurkan ilmunya kepada mahasiswanya. Oke. Berarti di samping saran dari orang tua karena juga survei di Sastra Arab UM memang kualitasnya bagus gitu Kak ya? Mantap. Oke. Nah, Kak Nadia masuk di UM lewat jalur apa? Saya keterima di jalur SNMPTN. SNMPTN, itu artinya jalur undangan itu ya? Ya gimana ya? Ya itu bisa dibilang jalur undangan. Nah, selanjutnya nih Kak, setelah masuk di UM, itu kan di bahasa Arab. Nah, di bahasa Arab sendiri tuh masuk di jurusan apa? Apanya jurusan apa? Nah, setelah masuk di UM nih Kak, nah ini kan di bahasa Arab. Nah, selain bahasa Arab, jurusan di UM itu apa saja sih? Jurusan di UM itu sangat banyak sekali. Mungkin maksud Arya jurusan yang ada di Fakultas Sastra. Ya. Jurusan di Fakultas Sastra. Nah, jurusan di Fakultas Sastra itu ada 5. Mulai dari jurusan Sastra Jerman, lalu ada Sastra Indonesia, lalu ada Sastra Inggris, Sastra Arab, dan yang terakhir adalah Seni dan Desain. Ada 5. Oke, berarti di Fakultas Sastra ada 5 jurusan. Nah, di setiap jurusan itu ada program studi. Ada program studinya, betul. Nah, kalau yang di bahasa Arab? Kalau di bahasa Arab itu program studinya pendidikan bahasa Arab. Berarti program studinya pendidikan bahasa Arab, jurusan Sastra Arab dan Fakultas Sastra seperti itu. Iya. Oke. Karena memang kalau di Fakultas Sastra itu kan walaupun jurusannya ada 5, tapi di dalam setiap jurusan itu ada program studi yang beda-beda. Jadi kalau di Sastra Arab itu program studinya kebetulan hanya 1, pendidikan bahasa Arab. Kemudian kalau di jurusan Sastra Jerman itu kan ada pendidikan bahasa Jerman, terus juga ada sastra Mandarin juga program studinya. Terus kalau di Sastra Indonesia itu ada pendidikan bahasa Indonesia, ada juga bahasa dan sastra daerah gitu. Jadi tergantung jurusannya beda-beda. Berarti salah satu keunikan kuliah di UM itu mata kuliah jurusan yang
berhubungan dengan kebahasaan itu dijadikan di satu fakultas. Iya, betul banget. Jadi yang berhubungan dengan kebahasaan masuk di Fakultas Sastra gitu. Tapi kalau misalnya di sastra Arab sendiri, kebetulan kalau jurusan bahasa dan sastranya masih belum ada. Waktu itu masih apa ya, menjadi rencana gitu, masih dipersiapkan untuk mengadakan jurusan bahasa dan sastra Arab. Jadi sekarang prodinya masih baru satu, pendidikan bahasa Arab. Nah, apa aja nih Kak yang dipelajari di bahasa Arab? Soalnya ketika kita dengar jurusan sastra Arab, yang terfikir di benak kita itu mesti bicara bahasa Arab, terus belajar nahwu sorof. Apakah cuma seperti itu atau apa aja yang dipelajari? Oh tidak. Kalian salah kalau misalnya mikir bahasa Arab itu cuma mempelajari tentang kebahasa Araban, tentang ilmu nahwu sorof, terus tentang kebiasaan membaca dengan bahasa Arab. Pokoknya tentang kebahasa Araban aja, enggak. Jadi kebetulan kan kita ini kan di bawah naungan Universitas Negeri Malang ya. Jadi kampus pendidikan kita juga mempelajari tentang mata kuliah yang pendidikan. Jadi kita belajar untuk menjadi guru seperti itu, terus tentang apa ya, mempelajari tentang mekanisme yang ada di sekolah nantinya kan. Kalau pendidikan bahasa Arab orientasinya nanti kita lulus menjadi sarjana pendidikan. Jadi yang kita pelajari juga ilmu untuk menjadi guru, bukan ilmu yang kita ajarkan aja. Selain itu juga kan kita belajar tentang bahasa Arab, nggak cuman belajar apa ya tentang keilmuannya, gimana kita bisa ahli dalam bahasa Arab, tapi kita juga perlu mengetahui budaya-budaya di Arab. Seperti itu di Timur Tengah. Jadi kita bisa tahu sejarah-sejarahnya. Dari sastra-sastranya kita juga bisa pelajarin di pendidikan bahasa Arab ini. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman. Bahasa Arab itu bukan hanya tentang kebahasaan, tapi lebih dari itu kita juga diajari bagaimana cara mengajar, terus kebudayaan di Arab seperti itu. Nah, sejauh ini nih Kak, akreditasi di jurusan sastra Arab UM itu seperti apa? Oh ya, untuk akreditasi alhamdulillah ya di jurusan sastra Arab UM ini sejak tahun 2009 sampai kemarin ini penilaian kita mendapat akreditasi A. Oh gitu. Iya, jadi udah kurang lebih 10 tahun ya kalau dihitung. Kita udah akreditasi A dan terakhir kemarin penilaian pada tahun 2020 ya. Kita penilaian lagi, alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan akreditasi A sampai 2025. Tahun 2025. Nah, alhamdulillah juga selain sastra Arab ini berakreditasi A sampai tahun 2025. Jadi kemarin itu ada penilaian sains, teknologi, salah. Jadi alhamdulillah juga karena jurusan sastra Arab ini kan sudah mendapat mendapat gelar akreditasi A gitu. Nah, yang tahun sampai 2025. Nah, kebetulan juga alhamdulillah kemarin setelah ada penilaian dari sains, teknologi, indeks. Kalau biasanya itu kita menyebutnya Sinta ya, Sinta. Itu penilaiannya pendidikan bahasa Arab se-Indonesia di seluruh kampus di Indonesia. Alhamdulillah, CSA-UM mendapat peringkat pertama. Gitu. Dari seluruh pendidikan bahasa Arab di seluruh kampus Indonesia, kita juara 1. Oke, berarti tidak diragukan lagi ya kualitas bahasa Arab di UM. Betul. Jadi memang kalau sistem penilaian Sinta itu dari prestasi-prestasi teman-teman, terus dari terutama bidang karya tulis. Bidang karya tulis dari dosen-dosennya, tenaga pendidik di jurusan sastra Arab, terus dari teman-temannya juga itu disitasi atau dinilai sehingga muncullah peringkat kita nomor 1. Gitu. Oke, semakin mantep nih kita kuliah di jurusan sastra Arab. Pokoknya kita harus bangga kuliah di jurusan sastra Arab UM. Harus bangga.